Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salastufana Rizky, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, semester 2, dengan program studi PG PAUD AKPNM. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang intervensi kekerasan seksual yang telah saya amati kasusnya pada tugas tutorial kedua kemarin. Adapun topik yang saya amati adalah kasus kekerasan seksual pada 3 anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Dalam kasus tersebut, ada beberapa fakta dan penyebab terjadinya kekerasan seksual, yaitu yang pertama, usia korban kekerasan seksual adalah 5-12 tahun, yang mana pada usia tersebut anak-anak masih belum mengerti bahasa apa yang harus disampaikan anak agar mudah dipahami oleh ibunya dan diterima oleh ibunya. Bahkan anak merasa takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami karena mungkin mereka berpendapat bahwa orang dewasa tidak akan percaya terhadap perkataan anak kecil. Fakta yang kedua yaitu pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat mereka, yaitu ayah kandungnya sendiri, yang mana pekerjaan dari pelaku tersebut adalah seorang polisi. Yang ketiga adalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami perubahan pada perilakunya, seperti menjadi anak yang pendiam, sering memukul, mudah marah, tidak mau makan, sering pusing, dan bahkan sampai muntah. Nah, itu adalah beberapa fakta dan penyebab anak tidak mau melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan diatasi, dapat dilakukan melalui langkah internal dan eksternal. Nah, untuk pencegahan internal dapat dilakukan melalui diri anak sendiri dan juga pembekalan terhadap orang tua dan guru. Nah, ini beberapa hal terkait pencegahan internal yang bisa dilakukan, yaitu untuk orang tua, dengarkan ketika anak berusaha memberitahu sesuatu, terutama ketika ia terlihat sulit untuk menyampaikan hal tersebut. Berikan anak waktu yang cukup sehingga anak tidak akan mencari perhatian dari orang dewasa lainnya. Lalu ajarkan anak tentang privasi bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Ketahui dengan siapa anak menghabiskan waktunya. Jangan membiarkan anak menghabiskan waktu di tempat-tempat sepi dengan orang dewasa lain atau anak-anak yang lebih tua. Masih banyak beberapa pencegahan yang bisa dilakukan oleh orang tua dengan banyak membaca artikel-artikel lain tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Nah, adapun pencegahan untuk anak bisa disampaikan kepada anak, yaitu mengatakan kepada anak bahwa mereka harus melaporkan kepada orang tuanya apabila ada orang yang menyentuh alat kelamin dan tubuh mereka dengan cara yang tidak mereka sukai. Sedangkan pencegahan eksternal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak antara lain dengan memaksimalkan peranan dari sekolah. Untuk peranan sekolah sendiri dalam pencegahan kekerasan seksual, yaitu sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial. Artinya, sekolah memiliki asesmen atau penilaian terhadap perilaku anak. Sekolah harus menggagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali. Sekolah perlu secara rutin melakukan komunikasi dengan orang tua terkait dengan perkembangan anak dan hal-hal yang dialami anak.
peranan guru untuk mengajarkan anak-anak didiknya mengenai hal-hal tabu terkait perangkat lunak, dalam kutip perangkat lunak yang tidak boleh disentuh orang lain, karena anak akan lebih mudah menerima pesan-pesan dari gurunya daripada orang lain. Saat siswa di sekolah, berarti orang tua itu menitipkan anak agar terdidik dan terlindungi selama jam sekolah, sehingga hal-hal negatif harusnya tidak terjadi di sekolah. Penekanan bahwa guru harus berperan sebagai pelindung siswanya agar tidak menjadi korban atau menjadi pelaku perbuatan negatif, yaitu pelaku perbuatan kekerasan seksual. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila banyak bahasa yang kurang dipahami atau bahkan kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.